Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Firdaus Hermawan, NPM 197006013, kelas A, mata kuliah pembelajaran mesin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai business understanding, data understanding, data visualization, dan juga data preparation pada dataset Russia Losses Equipment yang sudah saya ekspor. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu business understanding. Dataset yang digunakan adalah data mengenai jumlah armada perang atau persenjataan yang hilang dari pihak Rusia pada perang Ukraina-Rusia tahun 2022. Pada dataset ini terdapat armada perang persenjataan seperti aircraft, helikopter, tank, APC, field artillery, MRL, military auto, fuel tank, drone, naval ship, anti-aircraft warfare, special equipment, dan mobile SRBM system. Pada dataset ini juga disertai dengan kolom tanggal dan jumlah hari, yaitu date dan day, sehingga informasi yang didapat bisa diketahui dengan jelas tanggal kejadiannya dan rentan hari pada data yang diambil. Selanjutnya ada data understanding. Di sini masukkan library pandas, import pandas SPD, lalu selanjutnya import dataset yang akan digunakan. Di sini masukkan perintah data ini sebagai itu ya, panggilan gitu, sama dengan pd.read_csv dan dari destinasi file CSV yang digunakan. Lalu di print untuk mengetahui isinya, maka datanya seperti ini isinya. Terdapat 0 sampai 42 dengan beberapa kolom. Ada date, day, aircraft, helikopter, tank, APC, dan sebagainya. Selanjutnya di sini menampilkan beberapa baris awal dari dataset. Di sini saya menampilkan 5 saja. Data.head dengan isian variabel 5. Setelah dijalankan hasilnya seperti ini. Lalu di sini menampilkan beberapa baris akhir dari dataset. Sudah dijalankan hasilnya seperti berikut. Dari 42 sampai ke 38, yaitu 5 data terakhir pada dataset. Selanjutnya menampilkan deskripsi data. Nah, pada deskripsi data ini dijelaskan juga mengenai jumlah dari datanya, lalu rata-rata, lalu standar deviasi, minimal, dan maksimalnya. Selanjutnya menerapkan fungsi statistik pada kolom. Nah, di sini akan muncul seperti rata-rata, data tengah, dan standar deviasi, dan sebagainya. Yang pertama itu menampilkan nilai rata-rata. Nah, pada outputnya menghasilkan untuk hari itu karena ida hari itu berurut ya, mungkin bisa dilewat. Lalu aircraft rata-rata 87 unit, helikopter 94,7 dibulatkan jadi 95 unit, tank ada 437 unit, APC 1361 unit, field artillery 203 unit, MRL 69 unit, dan seterusnya. Lalu di sini mencari nilai tengah dari data-data tersebut. Untuk aircraft 93, helikopter 112, tank 450, APC 1448, dan seterusnya. Lalu mencari standar deviasi dengan nilai aircraft 44,04, helikopter 40, tank 176, APC 389, dan seterusnya. Selanjutnya mencari nilai kuantil dengan inputan data.kuantil, menghasilkan aircraft 93, helikopter 112, dan seterusnya. Selanjutnya mencari value counts pada sebuah kolom dan mengetahui nilai modus. Nah, di sini diketahui untuk yang sering muncul itu pada aircraft itu 150 unit dengan total 4 hari ya. Jadi selama 4 hari itu aircraft berjumlah 150 paling banyak, lalu 143 jumlahnya pada dengan kurun waktu 3 hari, dan seterusnya. Selanjutnya mencari korelasi person dengan memasukkan input data.log aircraft.core.
menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya analisa data menggunakan group by. Di sini yang pertama itu analisa standar deviasi, nilai atribut aircraft dan juga tank, menghasilkan untuk hasilnya seperti berikut. Selanjutnya group by berdasarkan rata-rata, hasilnya seperti berikut. Nah, selanjutnya masuk ke bagian data visualisasi. Yang pertama, import dahulu library yang akan digunakan seperti NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan matplotlib.py.lot. Yang pertama, menampilkan indeks kolom dengan memasukkan perintah data.columns menghasilkan indeks, date, hingga mobile SRBM system dengan tipenya objek. Selanjutnya kita lakukan visualisasi data dengan line graph pada kolom day dan aircraft. Untuk kurun harinya antara hari kedua sampai hari ke-10 ya. Nah, untuk aircraftnya juga disesuaikan dengan data yang telah dimiliki pada dataset tersebut. Lalu masukkan perintah-perintahnya seperti day, aircraft untuk tampilan outputnya, lalu untuk warnanya merah dengan marker 0 sebagai tanda, sehingga menghasilkan output seperti pada grafik line graph berikut. Selanjutnya visualisasi data dengan heatmap. Untuk figure size-nya saya mengatur 10 dan 10 dengan nilainya not true dengan CMap warna orange, sehingga menghasilkan output seperti berikut. Di sini didapati beberapa indeks kolom seperti day hingga ke mobile SRBM system. Dapat dilihat ya, semakin pekat warna oranye berarti data tersebut semakin banyak seperti itu. Selanjutnya memeriksa nilai unik di kolom aircraft dengan perintah data aircraft.nUnique menghasilkan nilai 34. Selanjutnya visualisasi data dengan scatterplot pada kolom day dan MRL. Memasukkan sintaks sns.scatterplot, x-nya sama dengan data day, lalu y-nya data MRL. Lalu kita tampilkan outputnya, menghasilkan tampilan seperti berikut. Selanjutnya kita tampilkan datanya secara tabel gitu ya. Untuk variabelnya jadi data 1 sama dengan data day dan MRL, kita keluarkan output data 1, hasilnya seperti berikut. 0 sampai 42 hari. Selanjutnya seleksi dengan group by berdasarkan jumlah MRL paling banyak dalam kurun 15 hari. Nah, di sini dari 15 hari ke belakang paling ujung ya dapat dihitung, karena semakin hari tentunya semakin banyak armada yang digunakan atau senjata yang digunakan. Seperti itu. Jadi jumlahnya juga akan terus bertambah mulai dari hari terakhir 108 dan juga hingga hari ke 30 sehingga sejumlah 90. Selanjutnya visualisasi data MRL terbanyak dalam 15 hari dengan plot. Nah, di sini didapatkan hasil seperti berikut. Untuk 43 dan 44 tersebut 108 ya. Sama. Lalu untuk 40, 41, 42, 107 sama data jumlahnya. Lalu 39, 105, lalu 38, 100 hingga sampai ke 30 yang berjumlah 90. Di antara 80 dan 100 di tengah-tengahnya. Selanjutnya masuk ke data preparation. Di sini saya lakukan itu dengan memeriksa kemungkinan munculnya missing value pada data. Nah, masukkan perintah data.isNull dengan outputnya seperti berikut. False, false, dan jika terdapat nilai missing value maka akan muncul true seperti pada kolom special equipment dan mobile SRBM system. Karena mungkin terlalu banyak ya, takutnya kita juga belum tahu pasti gitu bagaimana jumlahnya, lalu kita
tambahkan perintah sum untuk mengetahui secara pasti berapa nilai missing value. Nah, didapatkan pada Special Equipment 19 dan pada Mobile SRBM 29 missing value. Karena kita mencoba mengganti missing value dengan nilai, saya menggantinya dengan nilai mean atau nilai rata-rata. Masukkan perintah data.fill na dalam kurung data.main sehingga dihasilkan output seperti berikut. Nah, sehingga pada data-data tersebut tidak terjadi missing value dan diganti nilainya dengan nilai rata-rata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun pengetahuan saya yang terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.